Perbedaan perkampungan Indonesia dengan perkampungan Malaysia itu memang beda jauh. Di perkampungan Malaysia itu rumahnya masih jarang-jarang. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk menonton ada seorang YouTubers Indonesia yang juga pernah bekerja di Malaysia, tepatnya di Johor ya. Sekarang ini beliau udah balik ke kampung halamannya. Jadi kita akan tengok bagaimana suasana perkampungan di sana. Jadi kan beliau pernah juga tuh selalu semasa di Malaysia ini beliau selalu membuat konten-konten mengenai perkampungan di Malaysia, tepatnya di Johor. Jadi bagaimana nih suasana perkampungan di sana? Jom kita nonton saja videonya berikut ini. Menjadi petani itu tidak mudah. Yang belum Makanya subscribe banyak channel ini orang kampung tolong yang di lebih subscribe memilih ya, like merantau dan ke juga luar komen. negara atau keluar kota. Nah, di sini saya akan mencoba untuk bertanya terhadap sahabat-sahabat saya ya. Harga jagung sekarang berapa? Sekarang 5.200. 5.200. Ya. Jadi jagung sekilo di sini 5.200. Rp1,5 1 kilo jagung. Jagung harus betul-betul kering untuk mendapatkan harga Rp1,5 atau Rp5.200. Pulang dari Malaysia, Bang Toha dikagetkan. Rumah mertuanya Bang Toha dikasih tulisan keluarga miskin penerima bantuan. Kok sampai kayak gini ya? Kalau menurut Bang Toha sih harusnya nggak perlu Mas ya? Nggak perlu, kan sudah tahu, sudah kelihatan dari kondisi rumahnya, orang mampu dan tidak mampu. Seharusnya nggak usah dikasih tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, Bang Toha sudah sampai di kampung halaman. Berkat doa dan doa dari sahabat-sahabatku semua, akhirnya Bang Toha selamat sampai tujuan, bisa berkumpul dengan keluarganya Bang Toha. Untuk saat ini Bang Toha itu masih tinggal bersama mertua ya. Dan kali ini Bang Toha juga akan mengajak sahabat-sahabatku untuk melihat suasana kampung mertuanya Bang Toha. Kalau kampung kelahirannya Bang Toha itu ada di kampung sebelah. Insya Allah nanti kalau ada waktu luang, Bang Toha juga akan tunjukkan suasana kampung kelahiran Bang Toha. Jom lihat kampung mertua Bang Toha. Ini sudah sekitar 4 tahun lebih Bang Toha tidak keliling kampung di kampungnya mertua ya. Ada perubahan apa? Dan mari kita lihat kehidupan perkampungan yang ada di kampung mertuanya Bang Toha. Jadi buat sahabat-sahabatku yang dari Malaysia mungkin penasaran dengan kampung ini, langsung kita saksikan bersama-sama. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat sahabatku semuanya. Setelah saya bertanya-tanya kepada istri kenapa rumah mertua ini dikasih tulisan keluarga miskin penerima bantuan, ternyata kalau nggak dikasih tulisan seperti ini, katanya orang-orang yang mampu pun juga meminta bantuan. Makanya ada alasan tersendiri dikasih tulisan seperti ini supaya yang kaya-kaya ini tidak meminta Mas ya? Tidak meminta. Tidak meminta ya? Ya, kebanyakan meminta, orang yang mampu itu minta bantuan. Nah, kalau dikasih tulisan seperti ini supaya dia malu. Supaya dia malu ya? Iyalah, kan dia mampu, orang kaya masa minta bantuan. Oh. Bantuan ini kan orang-orang yang tidak mampu. Jadi bantuan ini dikhususkan orang tidak mampu, tapi ada juga orang yang mampu minta bantuan. Iya. Jadi ada alasan kenapa harus dikasih label keluarga miskin penerima bantuan supaya orang yang mampu-mampu tidak iri ya. Iya. Masa ya sudah mampu iri Mas? Kan kalau dikasih tulisan rumahnya kan jadi malu dia. Jadi nggak berani minta. Oke paham Mas. Kita langsung jalan-jalan di kampung mertuanya Bang Toha. Di depan rumah mertua Bang Toha ini juga ada sebuah tanaman mangga. Mangganya pun sudah mulai berbuah ya. Ini namanya mangga mana lagi. Dan rumah-rumah yang ada di perkampungan mertuanya Bang Toha ini rata-rata mereka juga menanam pohon buah mangga. Nah,
jiran depan pun ini juga menanam pohon mangga ya, dan sudah berbuah, namanya mangga harum manis kalau di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia ini namanya mangga gadung. Dan inilah suasana kampung mertuanya Bang Toha. Desain-desain Sebagian rumahnya jalan masih kampung di zaman-zaman sini dulu sudah ya. ada yang dibangun ya, tapi sebagian Dingin loh juga itu di dalam. masih belum dibangun. Mungkin uangnya belum cukup. Sepanjang tepi-tepi jalan di depan rumah warga berdiri bendera merah putih menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Dan Bang Toha akan mencoba untuk maju ke depan ya, supaya sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia tidak penasaran dengan kampung mertua Bang Toha. Untuk kampungnya Bang Toha atau kampung kelahiran Bang Toha itu ada di kampung sebelah. Jadi harap sabar dulu sahabat-sahabatku semua. Insya Allah nanti Bang Toha juga akan tunjukkan suasana kampungnya. Untuk warga kampung di sini rata-rata mereka bekerja sebagai seorang petani. Di sini pun Bang Toha banyak dilihatin jiran-jiran sebelah ya, ngapain itu orang. Jiran-jiran sebelah pun bingung melihat Bang Toha ngevlog ya, karena jarang ya orang di sini tuh yang ngevlog kayak Bang Toha seperti ini. Untuk saat ini di kampungnya Bang Toha itu lagi musim kemarau ya, jadi kering meronta, banyak debu yang berhamburan. Nah, ini suasana jalannya ya, ini yang belum dibangun. Jadi kalau musim kemarau ini debu banyak berterbangan, kering, sudah beberapa bulan itu tidak ada hujan. Perbedaan perkampungan Indonesia dengan perkampungan Malaysia itu memang beda jauh. Di perkampungan Malaysia itu rumahnya masih jarang-jarang. Namun kalau di perkampungan Indonesia, depan, belakang, sebelah itu semuanya rumah-rumah padat penduduk. Untuk jalanannya pun juga sangat berbeda ya. Kalau jalanan di perkampungan Malaysia itu sangat halus mulus, tapi setiap negara punya cara berbeda-beda dalam pembangunan sebuah negara. Tapi itu udah jadi bagus buat sahabat-sahabatku ya, tolong ya, mulus. biasanya sering salah paham. Wah, banding-bandingkan. Bukan maksud saya untuk membanding-bandingkan, melainkan untuk memberi informasi kepada sahabat-sahabatku yang mungkin belum paham akan informasi ini. Nah, kalau di kampungnya Bang Toha ini ternyata masih ada yang menggunakan itu ya, rumah dengan mode lama atau rumah yang belum pakai batu. Jadi masih menggunakan kayu jati ya. Dingin itu Nah, di dalam. di tengah-tengah perkampungan ini juga berdiri masjid yang sangat megah. Dulu masjidnya nggak sebagus ini ya, tapi warga di sini itu bergotong royong mengumpulkan dana untuk dibangunkan atau diperbarui masjidnya. Dan Bagus ya. alhamdulillah di sini saya juga jumpa dengan sahabat saya. Beliau ini juga mantan TKI Malaysia, namun sekarang sudah beralih profesi menjadi seorang petani. Wah, Dan mantap. dulu Bang Toha pun juga seorang petani ya. Tapi karena hasil tani itu kurang ya, kurang mencukupi lah. Kalau untuk makan saja cukup, tapi kalau untuk kebutuhan yang besar itu kurang cukup. Karena harga pupuk pun juga mahal, untungnya tak seberapa. Nah, inilah suasana masjid yang berada di kampung mertuanya Bang Toha ya. Seperti ini suasananya. Dulu masjidnya kecil ya, warnanya putih saja. Tapi sekarang sudah dicat warna-warni dan menjadi megah, modern lah. Desainnya ini semuanya ya, elegan hasil sumbangan daripada warga kampung yang ada di sekitar. Wow. Sehingga masjid ini bisa diperbarui atau dipercantik lagi. Mayoritas warga kampung yang ada di sini bekerja sebagai seorang petani. Namun bekerja sebagai seorang petani itu bukan pekerjaan yang sangat mudah ya. Jadi kerjanya pun juga berat, belum lagi cari pupuk sulit. Dan pupuk sekarang pun juga dibatasi, tidak seperti dulu lagi. Petani di kampung ini untungnya nggak seberapa ya. Tapi para petani-petani yang ada di sini pun juga mengeluhkan. Karena pupuk pun juga dibatasi. Kalau panen pun juga harganya juga tidak begitu mahal. Kalau untung pun paling sekitar untung 30%. Itu sudah ngos-ngosan ya, atau sudah pas-pasan. Jadi kenapa alasannya banyak orang kampung yang merantau ke luar negara, keluar kota? Ya karena kalau petani di sini nggak begitu dapat banyak keuntungan. Kata bapaknya saja, kalau cari pupuk saja itu sudah sulit. Sudah harganya mahal, sudah sulit.
Jadi dengan adanya video ini semoga yang berkepentingan juga melihat keluhan para petani-petani kecil yang ada di sini ya. Dan tadi pun kawan saya juga mantan TKI Malaysia. Luar biasa perubahannya. Dulu masjidnya nggak semegah ini ya. Dulu hanya kecil, terus berwarna putih, tapi sekarang berkat kekompakan warga dan juga sumbangan-sumbangan para dermawan, sekarang di kampungnya Bang Toha ini atau di kampung mertuanya Bang Toha ini berdiri masjid yang sangat megah. Walaupun di sini juga ada masjid yang sangat megah, namun di sampingnya juga ada musola atau surau untuk mengaji anak-anak. Nah, di sini kita melihat aktivitas warga yang sedang menjemur jagung ya sebelum dijual. Jadi dikeringkan terlebih dahulu. Nah, seperti inilah kehidupan di kampung ya. Kalau di kampung ya kembali lagi bercocok tanam, berkebun, bertani. Insya Allah nanti Bang Toha pun kalau sudah beberapa hari kemudian, kalau sudah rehat, Bang Toha juga akan menunjukkan suasana di kebun seperti apa. Tapi Bang Toha di kampung itu tidak punya kebun ya. Kalaupun Bang Toha mau bekerja di kebun, itu sebagai kuli harian saja. Oke, cukup sampai di sini. Semoga videonya menghibur sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia. Salam serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi keadaan jalan di kampung itu udah cukup mulus ya, sudah cukup bagus. Ya mungkin mereka ingin di aspal hitam seperti itu macam di kampung saya ya. Dan apa yang saya lihat di video ini, saya belum pernah lihat di kampung saya ya. Ada bantuan, terus rumah begitu ya ditulis seperti tadi ya, keluarga miskin penerima bantuan. Alangkah bagusnya, ini saran ya, semoga didengar. Karena kalau ada perkataan miskin tuh seperti hina sekali ya. Jadi coba jika dibuat keluarga tidak mampu atau keluarga penerima bantuan ya. Jadi miskinnya tuh dibuang ya kan. Sedih saya membacanya. Jadi ya kalau saya lihat orang-orang di kampung itu sangat antusias ya, bergotong royong membangun masjid. Jika kita dengar tadi apa yang dikatakan Mas Toha, awal-awalnya tadi masjidnya hanyalah sederhana saja ya, tidak seperti itu, tetapi sekarang ini sudah membuat ya orang-orang di kampung bangga. Karena apa? Persatuan orang kampung di sana mampu membangun masjid seperti itu. Cantik loh masjidnya ya, elegan sekali dengan warna hijau, adem. Terlihat adem sekali. Dan untuk suasana kampung ya, especially itu rumah-rumahnya saya suka. Karena apa? Rumah seperti itu apalagi dari kayu jati ya, tadi kata Mas Toha ya. Itu dingin sekali loh pemirsa. Kayu jati itu mahal loh di sini ya. Kayu jati itu mahal. Tak tahu lah kalau di Indonesia, setahu saya juga di Indonesia kayu jati mahal. Dan kalau kita lihat rumah-rumah di sana itu masih kebanyakan seperti rumah-rumah zaman dulu ya. Tapi itulah yang membuat kenangan tidak pernah terlupakan. Ya, kita bisa melihat seperti apa rumah-rumah zaman dulu ya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita ya. Jangan kita lihat dengan model seperti itu, melihat seperti rumah zaman dulu tidak berbatu ya, masih berkayu begitu kan. Jangan pandang seperti itu karena kayu jati itu mahal sekali pemirsa ya. Jadi alangkah baiknya jika tadi itu tulisan seperti keluarga miskin itu ya dihapuslah miskinnya ya. Kayak nggak sesuai gitu. Cobalah dibuat keluarga penerima bantuan begitu. Karena kalau di Malaysia saya cerita ya, ini sekedar sharing saja informasi, bukan untuk membandingkan. Kalau di Malaysia ada juga bantuan yang diberikan kerajaan, tetapi langsung ke dalam rekening begitu. Jadi pihak kerajaan akan mengecek ya, sama ada mereka patut atau tidak patut, wajar atau tidak wajar ya menerima bantuan dari kerajaan. Nah nanti jika memang mereka patut menerima bantuan dari kerajaan, langsung tuh tiap bulan akan masuk ke rekening mereka. Nggak ada tuh ditulis-tulis seperti yang di video itu. Itu sekedar informasi ya. Jadi semoga ya ini diperbetulkan lah, karena
Kalau lah dibuat cat seperti itu kan, ditulis begitu. Jadi kalau orang yang punya rumah itu pengen nih cat rumah baru, warna baru gitu kan, apa nanti ditulis kembali gitu pemirsa? Saya nggak tahu ya, mungkin ada yang bisa jawab di comment section. Jadi begitulah pemirsa, kalau menurut saya perkampungan yang ditunjukkan Mas Toha ini jalannya cukup bagus ya. Tapi kalau kita lihat kampung-kampung di Malaysia ya udah jarang tuh ya. Udah jarang, bukan tidak ada, udah jarang jalan yang seperti itu. Ya kan pemirsa? Oke, jadi terima kasih ya Mas Toha sudah ajak kami jalan-jalan ke perkampungan di tempat Mas Toha. Ya mungkin bisa kita pelajari apa yang baik dan tidak baiknya itu. Kita bisa introspeksi diri ya, jangan kita menganggap sesuatu informasi itu untuk memburukkan ataupun membandingkan sesuatu yang harusnya kita terima sebagai informasi. Begitu. Oke. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.